Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun berada, semoga kita diberikan kesehatan walafiat dan tentunya bisa senantiasa produktif dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Teman-teman yang sudah bekerja di sebuah perusahaan yang senantiasa taat akan pajak, tentunya memiliki kewajiban setiap tahunnya, yakni untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan A1 pribadi yang harus dilaporkan oleh wajib pajak atau karyawan. Nah, SPTA 1 tahunan ini merupakan sebuah formulir pelaporan pajak karyawan yang harus dilakukan oleh karyawan setiap akhir tahun atau maksimal tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Nah, formulir ini merupakan bukti pelaporan yang sudah dibayarkan oleh perusahaan, yakni pelaporan pajak dan karyawan sendiri yang nantinya akan diberikan SPTA 1 tersebut oleh perusahaan, dan karyawan harus melaporkan secara mandiri terkait dengan perpajakan yang diterima. Kemudian, apakah urgent atau mungkin penting kita harus melakukan pelaporan SPT? Ya, tentunya pelaporan SPTA 1 ini merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh karyawan sebagai bukti bahwa karyawan tersebut merupakan wajib pajak yang taat dan melaporkan terkait dengan penerimaan selama setahun berjalan. Penerimaan tersebut baik berupa upah atau gaji yang diterima setiap bulan, kemudian harta, kemudian hutang, kemudian juga warisan, beasiswa atau hibah lainnya wajib dilaporkan pada pelaporan SPT tahunan tersebut. Nah, ada 3 alasan bagi pekerja untuk membuat laporan surat pemberitahuan. Yang pertama adalah merupakan amanat dari aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah implikasi dari self-assessment, yaitu sistem perpajakan yang memberikan bentuk kepercayaan penuh kepada wajib pajak, utamanya untuk melakukan pendaftaran, perhitungan, penyetoran hingga pelaporan atas pajak yang dimilikinya secara mandiri. Kemudian terakhir yang ketiga, meskipun pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan atau gross up, namun tidak mungkin jika perhitungan PPh dalam waktu 1 tahun mengalami perubahan atau bahkan berbeda dengan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan pekerja itu sendiri mungkin memiliki lebih dari satu pekerjaan atau sumber pendapatan. Misalnya seorang konsultan pasti memiliki beberapa klien yang dimana setiap klien tersebut akan diberikan imbalan sebagai bentuk apresiasi pekerjaannya di perusahaan tersebut, sehingga wajib dilaporkan pada SPT tahunan karyawan. Baik, setelah ini teman-teman, saya akan sharing ya terkait dengan bagaimana cara pelaporan SPTA 1 tahun 2024 yang memiliki sedikit perbedaan ya dibandingkan dengan bentuk formulir SPTA 1 tahunan sebelumnya. Teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwasanya formulir A1 tahunan 2024 ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan SPTA 1 tahun 2023 ke bawah. Sejak diberlakukannya TER atau tarif efektif rata-rata di tahun 2024, formulir SPTA 1 ini ada beberapa kolom tambahan ya terkait dengan penyesuaian dalam hal implementasi tarif efektif rata-rata pada SPTA 1 tahunan tahun 2024. Nah, berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 2/PJ tahun 2024 terkait dengan tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26.
Nah, di sini saya akan menyampaikan tidak semua hal disampaikan pada peraturan terbaru ini, namun yang akan saya sampaikan adalah hal yang relevan, yakni terkait dengan pelaporan SPTA 1 tahunan 2024 dan seperti apa format yang terbaru. Nah, teman-teman, pada perubahan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang atau penghasilan secara teratur ataupun berkala, terdapat beberapa kolom tambahan pada SPT A1. Yang pertama adalah terdapat kolom zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Kemudian pada yang kedua perubahan atau tambahan kolomnya yakni terkait dengan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Kemudian yang ketiga, PPh pasal 21 atau pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir. Nah, ini penjelasannya mungkin PPh 21 yang telah dipotong pada masa awal pajak dan sebelum masa pajak terakhir, yakni terkait dengan pemotongan PPh pasal 21 yang menggunakan tarif efektif rata-rata. Jadi, dari Januari sampai November, pada peraturan TR ini diberlakukan tarif efektif rata-rata. Nah, nanti pada bulan terakhir atau bulan Desember, maka diberlakukan pajak progresif atau perhitungan ulang menggunakan pasal 17. Kemudian yang terakhir yang nomor 4 adalah PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar masa pajak terakhir, yakni baik PPh pasal 21 dipotong dan kolom terkait dengan PPh pasal 21 DTP. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar, ada bentuk beberapa perubahan ya. Di sebelah kiri yakni terkait dengan peraturan nomor 14 garing PJ garing 2013, dan juga yang sebelah kanan ini merupakan formulir terbaru ya, berdasarkan aturan per 2 garing PJ garing 2024. Kemudian untuk detailnya seperti ini untuk SPTA 1 formulir yang terbaru berdasarkan per 2 garing PJ garing 2024, di mana di kolom 11 ini ada zakat atau sumbangan. Kemudian di kolom 20 ada PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Kemudian di kolom 22 ada subnya juga 22A dan 22B, yakni terkait dengan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi pada selain masa pajak terakhir. Kemudian kolom terakhir penambahannya yakni terkait dengan PPh pasal 21 yang kurang bayar atau lebih bayar pada masa pajak terakhir. Nah, kemudian pertanyaannya, kemudian yang nilai pajak yang perlu kita laporkan pada pelaporan SPTA 1 tahun 2024 itu kolom yang mana? Maka untuk yang pelaporan pajak yang harus dilaporkan yakni ada di kolom nomor 21, yakni terkait dengan PPh pasal 21 terutang. Nah, itu yang dilaporkan pada saat kita melakukan pelaporan SPTA 1 A1 tahun 2024. Atau kalau misalnya kita menggunakan metode pemotongan pajak secara gross up, selain di kolom 21 juga bisa dilihat pada kolom 2, yakni terkait dengan tunjangan PPh. Nah, dua kolom ini pada gross up bisa digunakan salah satunya karena memiliki nilai yang sama atau in out. Oke teman-teman, setelah kita menyampaikan terkait dengan urgensi SPT bagi pekerja, kemudian hal apa saja yang berubah pada kolom SPTA 1 tahun 2024 berdasarkan per 2 garing PJ tahun 2024, sudah kita bahas. Untuk berikutnya saya akan mencoba untuk sharing terkait bagaimana cara atau tutorial untuk mengisi pelaporan SPTA 1 di DJP. Dan perlu ketahui bersama bahwasannya untuk pelaporan SPTA 1 tahun 2024 adalah
pelaporan terakhir menggunakan website DJP. Untuk tahun berikutnya 2025 dan seterusnya kita akan beralih ke aplikasi Cortex yang baru diimplementasikan pada awal Januari 2025. Oke teman-teman, yuk kita simak bagaimana cara pengisian SPTA 1 tahun 2024 di DJP. Baik teman-teman, kita langsung praktik ya bagaimana cara pengisian SPTA 1 tahunan melalui kanal DJP. Silakan teman-teman untuk bisa login melalui search engine, baik itu Google, kemudian Mozilla Firefox atau lainnya, dan masuk ke laman djponline.pajak.go.id. Kemudian kita masukkan NIK atau NPWP, kemudian masukkan passwordnya. Selanjutnya silakan untuk klik tombol selanjutnya. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini ada pilihan verifikasi dan kita bisa memilih jenis verifikasinya melalui SMS, melalui email ataupun melalui akun M-Pajak. Dan biasanya saya menggunakan email ya. Email ke email pribadi. Di sini bisa menyesuaikan dengan teman-teman apakah lebih menyukai terkait dengan pengiriman verifikasi lewat SMS ataupun melalui email. Kita klik menggunakan email. Kita tunggu beberapa waktu, maka akan ada email terkait dengan kode verifikasi yang akan dikirimkan oleh DJP. Oke, kemudian sudah muncul atau sudah terkirim di kotak masuk email kita terkait dengan kode DJP ya. Kemudian masuk ke DJP kembali dan memasukkan kode verifikasi yang dikirim dari email. Kita masukkan kode verifikasi yang telah dikirim oleh DJP ke email kita. Kemudian akan otomatis login ke dashboard DJP kita. Kemudian setelah masuk ke dashboard DJP akun milik kita, kemudian masuk ke lapor. Kemudian kita sudah masuk ke menu lapor. Selanjutnya kita masuk ke e-filing. Kemudian setelah masuk ke e-filing, silakan teman-teman untuk klik buat SPT. Kemudian setelah kita masuk ke buat SPT, silakan klik dan baca terlebih dahulu sebelum memilih ya atau tidak. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Maka apabila tidak, maka klik tidak. Kemudian apakah Anda suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan atau MT atau pisah harta atau PH? Maka apabila tidak memenuhi kriteria yang dipertanyakan, maka klik tidak. Selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, ini bisa kita lihat di SPT yang kita terima pada kolom penghasilan bruto. Apabila lebih dari 60 juta, maka klik tidak. Nah, kemudian untuk pilihan karena kita lebih dari 60 juta, maka adalah 1770S. Kemudian pilihlah form yang akan digunakan, bisa menggunakan bentuk formulir, panduan maupun upload SPT. Nah, biasanya saya sering menggunakan bentuk formulir ya, karena lebih simple. Kemudian kita klik bentuk
formulir dan kemudian pilih SPT 1770S dengan formulir. Pilih di sini, pilih tahun pajak tahun 2024, kemudian normal ya. Bagi yang belum pernah lapor silahkan klik normal, sedangkan bagi yang sudah lapor klik pembetulan. Nah, langsung terisi otomatis pembetulan ke 1. Kemudian saya di sini coba untuk lapor secara normal ya. Nah, ini sudah terkirim. Jadi saya sudah melakukan pelaporan. Maka saya akan coba trial pengisian SPT dengan pembetulan ya, seolah-olah saya memiliki SPT yang salah sebelumnya. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian klik tambah. Nah, di sini penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final. Jika memang tidak memiliki PPh final atau bersifat final, maka kita lewat saja, kita batalkan. Kita kemudian lanjut ke daftar harta. Kemudian ini adalah daftar harta yang sudah terisi. Apabila ingin dirubah silakan klik ubah. Kalau ingin menambah silakan klik tambah. Maka akan tampil seperti ini. Nah, ini tinggal dipilih. Kemudian nama hartanya, kemudian tahun perolehannya, kemudian harganya dan keterangannya, bisa cash, tunai ataupun kredit. Kemudian daftar utang. Ini adalah daftar utang. Silakan teman-teman untuk mengisi daftar utang yang dimiliki. Jika ingin dihapus silakan untuk klik menghapus. Jika ingin mengubah hutang kita klik ubah. Ketika kita ada penambahan utang, klik tambah. Kemudian kita klik lanjut ke daftar tanggungan. Nah, ini silakan teman-teman untuk diisi daftar tanggungan yang sesuai dengan KK yang menjadi tanggungan dari wajib pajak. Apabila tidak diisi tidak masalah, karena untuk SPT di DJP ini tidak ada ketentuan harus mengisi daftar anggota keluarga, sehingga bisa dilanjut. Kemudian selanjutnya nah, kemudian untuk di bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, apabila WP tidak mempunyai bunga, royalti, sewa, hadiah, kemudian keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lain, maka dikosongkan saja. Kemudian lanjut ke B. Nah, ini kita terkait dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apakah itu bantuan, warisan, beasiswa, klaim asuransi, dan sebagainya, silakan untuk diisi. Jika memang tidak ada, silakan untuk di skip dan lanjut ke langkah berikutnya, yakni ke bukti potong. Nah, di sini kita isi dengan bukti potong yang kita terima dari perusahaan. Apabila memang masih kosong, silakan tambah. Karena di sini saya melakukan pembetulan ya, karena saya sudah lapor sebelumnya, maka kita ubah terkait dengan pembetulan yang akan kita ubah dengan SPT yang terbaru tentunya dari perusahaan karena mengalami perubahan data. Oke, apabila sudah sesuai, kemudian klik selanjutnya. Nah, kemudian masuk ke kolom identitas diri, yakni di halaman keempat dari 5 halaman. Nah, di sini apabila kita menikah maka pilih statusnya kawin, apabila belum silahkan pilih tidak kawin. Kemudian status perpajakan suami istri adalah kepala keluarga. Kemudian isi lanjut ke A atau bisa klik langsung ke penghasilan neto.
Nah, ini silakan teman-teman untuk mengisi terkait dengan penghasilan neto yang ada di kolom SPT teman-teman. Kemudian berikutnya, apabila memang tidak ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, silakan dikosongkan. Apabila tidak ada penghasilan neto luar negeri, silakan dikosongkan. Kemudian apabila kita tidak melakukan zakat yang sifatnya wajib, maka dikosongkan. Kemudian selanjutnya ke B. Nah, ini silakan teman-teman untuk diisi terkait dengan status kawinnya. Nah, apabila misalnya kita mempunyai seorang istri dan anak, maka klik K1. Apabila kita belum menikah, maka TK0. Tinggal dipilih di sini ada pilihannya. Kemudian diisi, silakan lanjut ke C, kemudian PH terutang kita sekian, kemudian lanjut ke D. Nah, sekian, kemudian berikut ke E, maka nihil. Nah, apabila keterangannya nihil berarti sudah dipastikan bahwa pajak kita ini sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh perusahaan, sehingga kita tidak perlu melakukan kewajiban untuk angsur pajak atau kurang bayar. Selanjutnya ke F, berikutnya ke pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan adalah benar, lengkap dan jelas. Setuju. Maka selanjutnya silakan selanjutnya. Nah, kemudian kita klik di sini. Kemudian setelah klik di sini nanti ada semacam kode verifikasi masuk ke email dan masukkan ke sini. Kemudian setelah kita masukkan kode verifikasi atau yang berupa kode khusus untuk melakukan pengiriman SPT, kemudian kita kirim SPT. Kemudian pilih puas ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara pengisian SPT tahunan A1 wajib pajak pribadi. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe terkait dengan konten pelaporan SPT A1 wajib pajak ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.